Tes nih ya, ini kita pakai MS Smart Tool mau install Windows 7 di A110. Nah, di sini saya pakai flash disknya 32 GB ya. Kebetulan 16 GB-nya padat, jadi kita pakai yang 3 GB. Oke, kita open dulu file ISO. Nah, sini ya ISO. Nah, sini kita pakai yang Windows 7 Ultimate ya. Tuh, jadi nggak ada embel-embel, langsung Windows 7 Ultimate 64 bit ISO. Nah, ini langsung udah kebaca ya, di sini flash disk ya. USB storage udah. Nah, ini kita centang, langsung kita start aja. Oh, jadi kenapa NVMe drivernya dicentang? Ini sebetulnya adalah driver tambahan. Jadi di situ melingkupi SSD SATA dan USB, nah, sekaligus NVMe biar langsung kebaca di H110-nya. Nah, ini saya pakai motherboard lain ya. Ini di Windows 10 ya, saya bikin smart toolnya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai aja extracting ISO-nya. Gitu. Ini kurang lebih 15 menit untuk prosesnya. Jadi saya stop dulu videonya. Nanti saya lanjut lagi di tengah-tengah ya. Terima kasih. Ini sekarang jam berapa nih? 11.02 ya. Jadi biar transparan ya, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Jadi ini adalah real ya. Terima kasih. Nah, di tengah proses nanti muncul nih ya, USB will be format katanya. Oh, kita klik yes aja. Lu pakai, Bro? Oke, nah lagi di sini statusnya create bootable USB and copy file. Kita tunggu sampai selesai. Ini udah 11.07 ya. Masih manis dong. Ya. Oke, lanjut ya, Kak. Nah, ini prosesnya udah mau selesai ya. Ini setting 4/4 ini udah mau selesai. Kurang lebih memang 15 menit. Nah, ini udah 11.22 ya. Tapi di setengah 12-an nanti selesai ya, 11.30 kita tunggu sampai selesai prosesnya. Jadi nggak ada muncul error ya di sini ya, kayak ini saya pakai 32 GB nih flash disknya nih. Tuh flash disknya ya, ini pakai metode apa ya? Nah itu dia finish sampai kita oke aja ya kan, langsung kita close. Nah kita lihat dulu ya, coba ya. Nah ini tuh ya hasilnya Windows 7 ya 64 bit. Nah ini hasilnya nih, file-file ISO nya udah masuk, NTFS tuh formatnya NTFS ya. Di sini pakai 3,23 GB. Oke, kita langsung lanjut coba tes instalasi ke H110 nya. Ikutin terus, terima kasih. Nah, tes instalasi ya QWERTY H110 pakai SSD, pakai flash disk 32 GB, kita install Windows 7. Oke, nah ini lagi proses ya. Ini proses yang tadi ya, tuh 70 GB ya. Ini saya nggak pakai NVMe ya Kak, saya langsung pakai SSD nih. Tuh ya, SSD ya. Oke, nah ini udah lagi proses booting. Oke, Windows 7 nya udah keluar, kita next aja. Di sini kita install. Nah, di sini udah muncul lanjutan, kita next aja. Oke, nah ini partisinya kita lihat dulu ya. Bisa nggak kita partisi ulang? Nah, oke, kita partisi jadi dua aja potong. Kita 70 boleh ya, oke dulu ya. Nah 74 GB ya. Terus satunya lagi nih 45 GB sisanya, kita langsung next aja ya. Copying Windows file. Nah ini pakai SSD ya kayak, jadi kita nggak pakai NVMe lagi. Tadi NVMe juga pas. Sebetulnya sama aja mau pakai SSD atau pakai NVMe sama aja. Karena si Windows Tool itu bisa keduanya ya, bisa buat SSD atau NVMe. Ini QWERTY ya. Tadi kita pakai AVOC, nah sekarang kita pakai QWERTY. QWERTY ya, sama aja Kak. Soalnya kalau produk dari SMA itu kualitinya bagus ya,
sama mau Avok atau QWERTY itu kurang lebih sama. Nah gitu ya. Jadi tadi kalau kita bandingkan dengan Amtron beda ya kayak, karena kalau chipset kita H110 itu real Kak, H110 real. Bisa jadi mungkin Amtron itu chipsetnya tidak 100% H110, karena kalau langsung berarti dia harusnya masuknya chipset H81 sih. 81 H61 itu bisa langsung tuh Windows 7 nya. Tapi kalau H110 brand MSI, Asus, Gigabyte itu semuanya harus pakai ini. Ada dia, mereka punya tool sendiri, ASRock punya tool sendiri. Nah kalau kita ini toolsnya sama dengan MSI gitu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya Kak. Ini udah 40% ya. Nanti kalau kepanjangan videonya uploadnya lama. Oke, terima kasih, kita lanjut ya. Nah ini udah 48%. Tes instalasi Windows 7 di motherboard H110. Nah ini ada tips and triknya ya teman-teman. Tuh ini pakai NVMe sekaligus ya. Nah, NVMe ini Windows 7 tuh, ini lagi mau partisi. Kita coba tes. Oh ya. Kita coba partisi nih. Ini pakai NVMe 128 GB. 128 GB tuh bisa ya partisi ya, jadi 2. Oke, kita coba install satu lah. Nah ini udah jalan begitu, udah tinggal tunggu deh sampai prosesnya selesai. Jadi apakah support H110 di Windows 7? Support bersyarat ya teman-teman. Jadi ada tools khusus untuk kita install Windows 7 di H110. Thank you guys. Nah, di sini udah selesai copying file Windows file ya. Kita udah masuk ke tahap completing installation. Udah. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini Datang si gembul pulang nih. QWERTY H110. Oke. Kasih gocap sama abangnya itu. Tuh ya. Ini flash disknya. Tuh misalnya tadi tuh udah dikasih ke teman sekolah biasa kayak. Udah diminta lagi kayak kanan aja. Wisata. Ini nggak sih dia? Oke, kelihatan semua ya Kak. Nah, setelah continue. Iya, Oke. kalau ada enggak kita ajarin ini. Iya kan? Ya, biasanya nge-restart. Nah, itu dia. QWERTY. Oke. Ya ada, kalau nggak ada. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah masuk di jendela Windows 7-nya. Kita next aja di sini. Oke, kita next aja guys. Nah, sama lah seperti biasa kita install. Nah, final. Oke, prepare. Di Studio Ultimate ya. QWERTY 110 pakai SSD SATA. Nah itu dia udah selesai. Kita langsung DXD aja langsung gitu ya. DX lihat ya biar kelihatan motherboardnya. Nah oke, kita yes. Nah sini kelihatan ya kayak Windows 7 Ultimate 64 bit. Sistem manufakturnya QWERTY, sistem modelnya H110. Oke, biasanya kelihatan semua. Prosesornya di sini pakai Intel i5 8500. Jadi H110 QWERTY kita itu support Gen 6, 7, 8 sampai Gen 9. Tidak perlu update BIOS, langsung kompatibel. Oke. Terima kasih ya Kak, itu aja ya. Pasti bisa ya H110. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.